Bab 900. Jika kamu tidak membuka, akan kubuka sendiri. Pada saat melihat gerbang kota kembali tenang, ekspresi Jen dan yang lainnya tiba-tiba menegang. Di mata semua orang, selain keputusasaan, ada amarah yang tiada habisnya. Itulah amarah yang tercipta dari harapan yang dimusnahkan orang. Di udara, ekspresi warrior yang tidak seperti sebelumnya berubah menjadi suram karena telah melewatkan kesempatan terbaik bagi semua orang untuk memasuki kota. Warrior yang melihat ke arah sumber suara dan hanya melihat seorang pria berjubah Cina yang juga sedang menatapnya. Pria itu tanpa ekspresi, lalu ada seorang wanita yang berdiri di samping pria itu. Warrior yang mengenali wanita itu Iris Qian yang pada awalnya memiliki sedikit dendam padanya. Saat ini, Iris Qian memandang warrior yang sudut mulutnya seolah sedang mencibir, di matanya penuh dengan kebencian. Warrior yang menarik kembali pandangan, serta kaki kanannya menghantam dengan keras, seluruh tubuh menembak keluar seperti bola meriam dan mengarah ke siluman monster setengah suci, lalu terdengar suara kesakitan. Siluman monster di belakangnya terlempar ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, pria berjubah itu menyipitkan mata dan ekspresi Iris Qian itu sedikit berubah. Sangat jelas, keduanya dikejutkan oleh kekuatan warrior yang dengan satu pukulan, menerbangkan siluman monster setengah suci. Warrior yang kembali ke posisi semula, menatap pria berjubah Cina itu dan berkata, "Apa kepala perguruan yang menyuruhmu untuk tidak membuka gerbang kota?" Pria berjubah Cina berbisik, "Tentu saja, bukan. Siapa yang memberimu nyali untuk menutup gerbang kota?" Suara warrior yang menjadi sedikit kasar. Mendengar ini, wajah pria berjubah itu muram dan berkata, "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara saat ini?" "Ye Yang, kamu kurang ajar." Pada saat ini, Iris Qian tiba-tiba berkata, "Saat ini, Nando Liu selaku ketua di perguruan kita, sedangkan kepala perguruan dan tetua tidak ada, maka sekarang dia yang bertanggung jawab." Warrior yang tidak peduli dengan mereka berdua, tapi mengangkat kepalanya dan menatap dengan hampa. Ada kegelapan dalam kehampaan dan dengan matanya, dia hanya bisa melihat ribuan kaki jauhnya, karena itu, dia tidak melihat apa-apa. Namun, dia bisa merasakan bahwa pertempuran besar sedang terjadi di kehampaan yang jauh itu. Tidak dapat berkomunikasi dengan kepala perguruan, wajah warrior yang menjadi semakin suram. Pada saat ini, gerombolan serigala itu telah tiba di hadapan semua orang. Selain kekuatan Gino Li dan Aaron Feng yang relatif kuat, sisanya sama sekali tidak dapat melawan di bawah tekanan yang luar biasa. Warrior yang menepuk macan tutul ungu, yang baru mengerti dan berdiri di depan Gino Li serta yang lainnya, kemudian cahaya ungu meledak keluar dari dalam tubuhnya. Di udara, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, lalu surat perjanjian dari perguruan lautan awan pun muncul di tangannya. Dia mengangkat surat perjanjian di tangannya dan berkata, "Aku adalah guru pelataran luar perguruan lautan awan. Sekarang aku perintahkan kamu untuk membuka gerbang kota." Melihat surat perjanjian itu, ekspresi pria berjubah Cina sedikit berubah, bahkan ekspresi Iris Qian juga berubah. Berdasarkan latar belakang, secara alami mereka mengetahui bahwa surat perjanjian itu asli, dan karena itu asli, ekspresi mereka berdua menjadi berubah. Meskipun mereka adalah anggota pelataran dalam dan tidak menerima peraturan dari pelataran luar, tapi tanpa ada keraguan, status guru di pelataran luar jauh lebih tinggi daripada mereka. "Nando Liu, haruskah kita membuka gerbangnya?" bisik Iris Qian. Sebenarnya dia yang memulai masalah ini. Ketika melihat warrior yang, dia mengenalinya karena masalah yang terjadi saat itu. Dia selalu mempunyai rasa benci terhadap warrior yang, jadi,
Ketika warrior Yang dan yang lainnya meminta untuk membuka gerbang, dia segera menghasut Nando Liu untuk menutupnya. Nando Liu ini adalah murid kakeknya, jadi secara alami dia tidak berani melanggar apa yang dikatakannya. Harus dibilang, pihak lain telah berusaha untuk menyenangkannya. Karena itu, ketika dia mengajukan permintaan ini, Nando Liu tanpa ragu langsung memerintahkan untuk menutup gerbang kota. Sebenarnya, Nando Liu menerima perintah dari perguruan untuk membuka gerbang kota, tetapi karena kata-kata Iris Qian, dia dengan tegas menutup gerbang kota. Karena di perguruan Lautan Awan, selain orang dalam, tidak ada yang berani menyinggung Iris Qian, apalagi dia adalah murid dari kakek Iris Qian. Mendengar kata-kata Iris Qian, ekspresi Nando Liu berubah untuk sementara waktu, dan segera muncul kilatan mengerikan di matanya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat warrior Yang, dia menjadi tenang kembali. Kepala perguruan memberikan gerbang kota di sini kepada kita, para pelataran dalam untuk dijaga, maka pelataran dalam kita secara alami bertanggung jawab atas kota Yunhai. Sekarang kalau gerbang dibuka, jika siluman monster itu mengambil kesempatan untuk menyerbu masuk, bukankah miliaran makhluk kota Yunhai akan dibantai sampai mati? Setelah ragu-ragu, dia masih memutuskan untuk tidak membuka gerbang kota. Sekarang membuka gerbang kota, bukankah orang-orang di bawah ini akan menjadi musuhnya? Apalagi, seperti yang dia katakan, sekarang setelah gerbang kota dibuka, sangat mungkin memberikan kesempatan kepada siluman monster. Apakah kamu yakin untuk tidak membukanya? Kata warrior Yang. Demi keselamatan miliaran makhluk di kota Yunhai, bahkan jika wakil presiden datang, aku tidak akan pernah membuka gerbang kota. Kata Nando Liu. Warrior Yang mengangguk dan menunjuk Nando Liu sambil berkata, ingat, aku menginginkan nyawamu. Kelopak mata Nando Liu berkedut, dan tak lama kemudian, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kesempatan itu. Warrior Yang melirik Nando Liu, lalu berpindah ke sisi macan tutul ungu. Saat ini, wajah kecil macan tutul ungu sudah lelah. Warrior Yang merasa sedikit kasihan, lalu mengendong dan meletakkannya di bahu dan berkata, selanjutnya, biarkan aku yang turun tangan. Macan tutul ungu mengusapkan kepalanya ke pipi warrior Yang, lalu menatap Nando Liu dengan niat membunuh di matanya. Warrior Yang mengusap kepala macan tutul ungu dengan lembut, kemudian maju selangkah, melangkah keluar. Seluruh tanah bergetar hebat. Kemudian sebuah energi pedang keluar dari pedang Dewa Barbar Warrior Yang. Energi pedang seperti kilatan petir, melintas melewati kumpulan orang-orang itu. Dengan seperti ini, ada ribuan siluman monster yang mayatnya terbelah menjadi dua. Warrior Yang sekali menggerakkan tubuhnya, langsung mendekati segerombolan serigala. Dengan pedang-pedang Dewa Barbar di tangannya, menunjuk ke segerombolan serigala sambil berkata, siapa yang berani keluar untuk bertarung? Yang dia lakukan sekarang adalah untuk mengulur waktu, mengulur sampai kepala perguruan Lautan Awan menyingkirkan pengekangan lawannya. Jika tidak, dia mungkin bisa pergi hidup-hidup, tetapi tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa bertahan. Manusia, kamu sangat kuat. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Warrior Yang mendengar suara itu dan melihatnya, hanya seorang lelaki tua yang keluar dari segerombolan serigala. Setengah suci tingkat tinggi. Warrior Yang sedikit menyipitkan matanya, meskipun lelaki tua di depannya adalah seorang senior setengah suci tingkat tinggi, auranya jauh lebih kuat daripada pria paruh baya sebelumnya. Dia merenung sejenak dan berkata, Yang Mulia akan melawan aku. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu kuat, kamu bukan lawanku. Sambil berkata, matanya tertuju pada macan tutul ungu di pundak warrior Yang,
Dengan terkejut dan kebingungan di matanya, dia berkata, "Kamu datang dari tempat Raja Siluman." Macan tutul ungu menunjuk lurus ke arah warrior yang. Ekspresi lelaki tua itu menegang dan merenung lama. Dia berkata, "Tidak peduli kamu itu Raja Siluman dari Komandan Siluman yang mana, kami tidak ingin menjadi musuhmu. Kamu boleh pergi." Macan tutul ungu memandang warrior yang dan berkata, "Dia adalah seorang guru di perguruan lautan awan, tidak bisa pergi." Macan tutul ungu saat itu menjadi marah dan mengangkat cakarnya. Ia memberi lelaki tua itu cahaya ungu, tapi tidak peduli seberapa cepat cahaya ungu muncul di depan lelaki tua, itu langsung dilenyapkan oleh kekuatan misterius. Orang tua itu memandang ke langit, kemudian berkata, "Berikan kamu 1 jam untuk memikirkannya." Warrior yang sedikit mengernyit karena yang tidak beres dengan masalah ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, firasatnya mengatakan kepadanya bahwa itu sedikit aneh. Juga, dia menemukan bahwa pada awalnya, siluman monster ini untuk sementara menyerang kota Yunhai, tapi sekarang, semua siluman monster ini telah berhenti dan mundur ribuan kaki jauhnya, bahkan segerombolan serigala yang bergegas untuk membunuh mereka pun juga mundur. Sekalipun khawatir akan asal-usul macan tutul ungu, apakah harus seperti itu? "Kakak Yang, kamu pergi saja sendiri," kata Ginoli. Pada saat ini, Ginoli dan yang lainnya berjalan ke sisi warrior Yang. Warrior yang menoleh dan membalikkan badan melihat Ginoli dan yang lainnya. Wajah Ginoli dan yang lainnya dipenuhi kelelahan. Pertempuran habis-habisan yang panjang sebelumnya benar-benar melelahkan mereka. Warrior yang melirik semua orang dan berkata, "Berapa banyak orang lagi yang kita miliki?" Jen menjawab dengan bersungguh-sungguh, "Ada 81 karena banyak yang mati di tengah perjalanan." Mendengar ini, semua orang terdiam. Sebelumnya, semua orang adalah orang asing. Tapi setelah mengalami pertempuran dahsyat tadi, semua orang sudah menganggap satu sama lain sebagai rekan seperjuangan yang dapat dipercaya. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah meninggal, tidak dapat dihindari bahwa semua orang merasa sedikit sedih. Tapi, lebih dari itu adalah kemarahan. Banyak orang menatap Nando Liu, tanpa menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Melihat adegan ini, wajah Nando Liu menjadi lebih suram dan niat untuk membunuh di matanya semakin menebal. "Jangan khawatir, aku tidak tahu apakah kita akan mati, tapi yang aku tahu, dia pasti akan mati," kata warrior Yang. "Apakah kamu benar-benar seorang guru pelataran luar?" Pada saat ini, Denny Hao tiba-tiba bertanya. Mata semua orang langsung tertuju pada warrior Yang, termasuk Ginoli dan Grace Yu. Meskipun mereka tahu identitas warrior Yang, namun tidak tahu jika warrior Yang adalah guru pelataran luar dari perguruan lautan awan. Warrior Yang mengangguk. Melihat warrior yang menganggukkan kepala, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi senang, terutama Aaron Feng dan Fiona Xia. Sebelumnya, mereka masih ingin mencari warrior yang untuk membalas dendam. Denny Hao tersenyum pahit dan berkata, "Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, ternyata kamu adalah guru kami. Tapi, ini terlalu mudah. Kenapa? Aku tidak pantas menjadi guru kalian." Canda warrior Yang. "Cocok, sungguh layak," Denny Hao menjawab dengan tergesa-gesa. Yang lain juga mengangguk dengan cepat. Meskipun warrior yang masih muda, namun kekuatannya sungguh kuat dan sangat kejam. Memikirkan kekejaman, semua orang tiba-tiba merasakan kepahitan. Karena jika mereka masih hidup, maka hari-hari mereka itu pasti akan menyedihkan. Tidak bagus, mereka sedang menunggu langit gelap. Jen tiba-tiba keluar dari lapangan. Langit gelap. Warrior yang mengerutkan kening. Ekspresi Jen menjadi pucat pasi,
tahukah mengapa Raja Siluman menelan matahari? Karena dalam kegelapan, kekuatan segerombolan serigala akan meningkat pesat, terutama saat memiliki cahaya bulan. Selesai berbicara, sinar bulan tiba-tiba muncul di kepala semua orang. Segera, malam tanpa akhir pun menghilang dan bulan terang muncul di kepala semua orang. Cahaya bulan memancar dan jutaan serigala di lapangan tiba-tiba melolong. Serang! Sebuah suara terdengar di antara segerombolan serigala. Kemudian, jutaan serigala bergegas menuju ke kota Yunhai. Bumi bergetar. Tidak hanya bumi, bahkan kota Yunhai pun mulai bergetar. Jutaan serigala yang berkeliaran, menciptakan sebuah aura menakutkan, cukup untuk langsung memberikan tekanan pada setengah suci tingkat tinggi. Siapa yang akan menyelamatkanku? Denny Hao menatap pemandangan tersebut dengan tatapan kosong dan keputusasaan di matanya. Bukan hanya dia, tetapi lebih dari 80 orang di lapangan, juga seperti ini. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, tatapan konsentrasi melintas di matanya. Dia memasukkan kembali pedang Dewa Barbar itu, mengepalkan tangan kanannya dan seketika itu, energi hitam di tubuhnya melonjak liar, pada akhirnya semua mengalir ke tangan kanannya. Akhirnya, di mata semua orang, warrior yang tidak berjalan menuju ke kelompok siluman monster, tapi berjalan ke gerbang kota dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya dan berseru, "Jika kamu tidak membukanya, aku akan membukanya sendiri." Jurus Dai Fist bersambung.